Sebanyak 1.500 pasukan Ukraina di wilayah Toskovka dikepung oleh militer Rusia. Tak hanya itu, namun pasukan Rusia menggunakan tank untuk menghancurkan wilayah Toskovka. Video tersebut beredar di media sosial sejak Kamis lalu. Melalui keterangan video tersebut, wilayah Toskovka ke arah Popasnyansky terlihat hancur lebur. Penyerangan ini dilakukan oleh Brigade Senapan Bermotor ke-107 milisi DPR. Kali ini, milisi DPR menggunakan tank untuk menggembur bangunan-bangunan yang ada di Toskovka. Diketahui bangunan-bangunan tinggi itu diduga menjadi tempat persembunyian angkatan bersenjata Ukraina. Sementara, tercatat ada sekitar 1.500 prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang berada di wilayah tersebut. Artinya sebanyak 1.500 tentara Ukraina itu terkepung di wilayah Toskovka. Dari rekaman video yang beredar, tampak Toskovka dihujani dengan tembakan yang menghanguskan hampir seluruh bangunan. Perlu diketahui, Toskovka merupakan suatu desa yang berada di wilayah Lysychan. Daerah tersebut menjadi tempat yang strategis dalam mengatur serangan di Chikirovo, kemudian di Birnaya dan Dolina. Hujan mortir dan roket militer Rusia bakar kota timur laut Ukraina. Selama kurang lebih 8 jam, pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menghujani Oblast Sami Ukraina dengan rentetan mortir dan roket. Gelombang tembakan mortir dan roket ditembakkan militer Rusia sejak pukul 14 waktu setempat. Sasaran pertama adalah kota Krasnopilia. Dia menggunakan drone, sejumlah bom dilepaskan ke kota yang berjarak 42 km dari Sami. Gubernur Oblast Sami, Dmytro Zivitsky, menyebut bahwa serangan drone Rusia tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan signifikan. Musuh meluncurkan drone pada pukul 14 yang menjatuhkan bahan peledak di wilayah Krasnopilia, Romada. Tak ada korban atau kerusakan yang dilaporkan, ucap Zivitsky dikutip Viva Militer dari Pravda. 3 jam kemudian, militer Rusia kembali menembakkan sejumlah roket dengan menggunakan sistem peluncur BM-21 Grad. Pasukan Rusia diyakini melepaskan roket dari teritorial negaranya ke wilayah Yunakivka. Zivitsky menuduh militer Rusia telah menggunakan granat fosfor yang dilarang itu untuk membombardir wilayah tersebut. Lebih lanjut, ia mengungkap ada seseorang anak yang mengalami luka parah dan harus mendapatkan perawatan intensif. Musuh menembakkan beberapa peluncur roket Grad dari dalam wilayah Rusia ke Yunakivka pada pukul 17. Tercatat ada 30 proyektil yang masuk, katanya. Rusia menggunakan senjata terlarang yang dinamakan granat fosfor. 1 anak terluka dan sebuah fasilitas komersial juga rusak, ujar Zivitsky. Serangan tak berhenti sampai di situ. Sekitar pukul 20 waktu setempat, puluhan ledakan kembali terdengar di kota Seredina Buda. Tercatat ada 20 roket yang menghantam kota berpenduduk 7.500 jiwa ini. Hingga berita ini diturunkan, Zivitsky belum bisa melaporkan informasi terkait jumlah korban jiwa maupun luka-luka secara menyeluruh, termasuk pula jumlah kerusakan terjadi banyak fasilitas publik. 2.000 tentara Ukraina di kota Lysychan tak berkutik dibombardir dan dikepung Rusia. Kota utama di Ukraina Selatan, Lysychan, telah jatuh setelah dibombardir oleh pasukan Rusia selama beberapa hari terakhir. Jatuhnya kota ini dikabarkan oleh pihak Ukraina. Rusia telah dengan paksa menduduki kota kecil yang sangat penting di kawasan Luhansk Timur tersebut. Moskow sementara itu menyatakan pihaknya telah mengepung sekitar 2.000 tentara Ukraina di area tersebut. Kejatuhan kota kecil itu, Hirske, beserta sejumlah daerah pemukiman di sekitarnya membuat Lysychan berada di ujung tanduk penguasaan dari 3 sisi oleh pasukan Rusia yang merangsek maju. Lysychan adalah kota utama terakhir di Luhansk yang berada di bawah kendali Ukraina. Malangnya, mulai hari ini seluruh distrik Hirske sudah diduduki, kata pemimpin kota Hirske, Oleksiy Babchenko, melalui siaran televisi. Di sana terjadi sejumlah pertempuran kecil di daerah pinggiran, tapi musuh sudah masuk. Ada bendera merah berkibar di kantor kota, kata seorang juru bicara pemerintah regional kepada Reuters melalui telepon. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya sudah mengepung hingga 2.000 tentara Ukraina, termasuk 80 petempur asing di Hirske. Reuters tidak dapat secara independen memastikan kebenaran laporan tersebut. Juru bicara pemerintah regional menolak berkomentar soal pernyataan Kemenhan Rusia itu. Dalam konferensi pers harian pada Jumat, Kemenhan Rusia mengatakan pasukannya sudah sepenuhnya mengendalikan sekelompok unit Ukraina dekat Hirske di Danzolote. Kemenhan mengatakan pasukannya sudah mengepung 4 batalion Ukraina, 1 kelompok arteri, dan sebuah detasemen tentara asing bayaran. Setengah dari Zolote saat ini berada di bawah kendali Rusia, kata Kemenhan. Kementerian tersebut menambahkan bahwa pihaknya melancarkan serangan tanpa henti ke arah pasukan Ukraina yang dikepung di Hirske. Ukraina mengatakan pada Jumat pasukannya mundur dari kota kembar Lysychan, Severodonetsk dan
yang sudah beberapa minggu terus dibombardir dan mengalami pertempuran di jalan. Pasukan kita harus ditarik dan mundur secara taktis karena pada dasarnya sudah tidak ada apa-apa yang harus dipertahankan di sana, ujar menambahnya. Ujarnya menambahkan, tidak ada kota yang tersisa di sana dan kedua, kita tidak bisa membiarkan mereka terkepung, kata Alexander Musienko, analisis militer yang tinggal di Kiev. Rusia diketahui telah menggerakkan rudal terbaru berhulu ledak tinggi yang dipandu satelit untuk menggempur posisi pasukan Ukraina. Dalam istilah militer, peluru kendali permukaan ke permukaan ini disebut rudal seri 9M54 yang ditembakkan dari kendaraan peluncur ganda Tornado. Dikutip dari laman Bulgarian Military Kamis 23 Juni, Ukraina setidaknya sudah menemukan 2 bukti penggunaan rudal seri 9M54 oleh Rusia. Pertama pada Maret 2022 di Pokrovsk, terletak di Donbas Oblast, Ukraina Timur. Kedua pada 22 Juni, rudal terbaru Rusia ini ditembakkan ke wilayah Donetsk di Donbas. Rudal seri S9M54 adalah hulu ledak berpemandu satelit yang dimuat dengan muatan HE fragmentations atau proyektil berdaya ledak tinggi. Mereka terutama digunakan oleh peluncur roket ganda 300 mm 9A524 Tornado, yang juga merupakan salah satu teknologi terbaru dalam artileri darat Rusia. Dikutip dari laman Armament Research, rudal seri 9M54 digambarkan sebagai rudal kargo karena berisi sejenis munisi tandan dalam banyak kasus. Dikutip dari laman Armament Research, rudal seri 9M54 memiliki berat sekitar 820 kg, rudal seri 9M54 memiliki berat sekitar 820 kg, dan hulu ledaknya saja memiliki berat sekitar 250 kg. Jangkauan minimum rudal ini adalah 40 km dan maksimum 120 km. Meskipun saat uji coba pada tahun 2020 mencapai jangkauan 200 km. Meningkatkan jangkauan rudal jenis ini dapat dicapai dengan mengurangi berat hulu ledak dan menambah panjang rudal. Pada saat yang sama, panjang total untuk semua proyektil dipertahankan 7.600 mm, tetapi berat hulu ledak meningkat 5-10 kg. Rudal seri 9M54 adalah tipe permukaan ke permukaan yang dirancang untuk menghancurkan personel militer, kendaraan militer tanpa lapis baja, dan kendaraan lapis baja ringan. Rudal ini juga mampu menghancurkan pos komando, pusat komunikasi, dan situs struktur industri militer. Rudal seri S9M54 ditembakkan dari kendaraan peluncur roket bergerak 9A524 atau yang sering disebut Tornado. Kendaraan peluncur Tornado 9A524 ditenagai oleh satu mesin diesel CAM AZ 740 yang memberikan daya sebesar 360 tenaga kuda. Suspensinya beroda 8x8, kecepatan puncaknya 90 km per jam, dan jarak yang bisa ditempuh dengan bahan bakar penuh sekitar 1000 km. Tornado dapat meluncurkan rudal dengan kaliber berbeda, bergantung pada versi yang digunakan, di antaranya 122 meter, 220 mm, dan 300 mm. Sebagai negara dengan pertahanan militer terkuat di dunia, Rusia tentunya tak ingin ketinggalan untuk mengembangkan senjatanya dan mendominasi peta kekuatan militer dunia. Salah satunya adalah dengan mengembangkan rudal jelajah bernama Kaliber. Kaliber adalah rudal yang digunakan Rusia untuk menggempur Ukraina pada Februari 2022. Rudal ini juga menjadi senjata kesenangan Rusia untuk menyerang basis pertahanan ISIS di Suriah pada 2015. Bicara mengenai kemampuan Kaliber milik Rusia ini memiliki spesifikasi yang sangat canggih. Rudal jelajah dengan nama dan tipe lengkap 3M14 kaliber ini adalah versi perbaikan dari 3M14E Club LACM oleh pihak NATO. Rudal ini dikenal dengan nama SSN-30A. Daya jangkau kaliber bisa menyentuh angka 1.500 hingga 2.000 km.